Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau bedah buku begini atau daurah panahan yang sering saya buat, biasanya itu yang mengundang para penggiat panahan di Indonesia ini, baik itu melalui klub-klub atau lembaga-lembaga panahan nasional atau internasional. Tapi ini yang ngundang arahnya itu untuk mensiarkan. Jadi saya harus agak kerepotan memilih bahasa yang tepat karena berbicara suatu hal yang belum familiar di negeri kita ini sulit. Karena baik sentuhan ilmu hadis-hadis mengenai memanah jarang terdengar di telinga kita. Memang enggak mau memulai dari mana, ya nanti kalau nggak nyambung disambung-sambungin sendiri dah gitu. Kurang lebih begitu. Saya akan menyentuh sedikit sejarah panahan. Ketika terjadi perang salib, umat Islam benar-benar ketika itu menghadapi persoalan konflik yang bersifat syarak, ya. Nah, ketika itu umat Islam tercerai-berai. Di tengah masa transisi faktor perang salib, tiba-tiba terjadi invasi Mongol dari arah sana dataran tengah Cina. Muncul suatu bangsa yang mereka ini sangat mengerikan, namanya bangsa Tartar atau Mongol, yang diceritakan di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mughal Bainal Intisar wal Inkisar, bangkit dan runtuhnya bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini pernah menguasai dunia. Cina itu dulu dikuasai oleh Mongolia pada zamannya Genghis Khan. Genghis Khan itu nama aslinya Temujin. Dia seorang anak kepala suku klan tertentu di Mongol sana. Kemudian dia merangkul klan-klan yang ada menjadi suatu bangsa yang kuat. Mereka ini kalau menaklukkan negeri bukan untuk menguasai, tapi memang untuk menghancurkan saja. Kalau sudah rata, ya ditinggalin begitu saja. Hingga akhirnya terjadi invasi, negara demi negara ditaklukkan. Akhirnya bangsa Mongol ini masuk ke negeri Baghdad, ibu kota umat Islam ketika itu, pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Jadi ketika itu Mongol masuk Baghdad. Ketika Mongol masuk Baghdad, kurang lebih 2 juta umat Islam disembelih, sehingga telapak kaki kuda bangsa Mongol tenggelam dengan genangan darahnya umat Islam di Baghdad ketika itu. Orang-orang yang selamat sedikit sekali, hanya orang-orang yang berhasil sembunyi di dalam selokan, masuk ke dalam sumur, atau pura-pura mati. Selain itu umat Islam selesai. Semuanya digorok semua oleh orang-orang Tartar atau orang-orang Mongol itu. Bila satu bangsa itu runtuh, biasanya bukan penyebabnya bukan hanya terjadi invasi atau terjadi penaklukan dari bangsa lain, bukan. Tapi memang secara moral dan pengamalan agama ketika itu memang lambat laun sedang merosot. Sehingga waktu itu khalifah umat Islam namanya Mu'tasim Billah itu digulung di dalam karpet, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak oleh kuda sampai mati. Karena menurut keyakinan bangsa Mongol ketika itu, darah raja itu nggak boleh netes ke bumi, sial kan kata orang Mongol. Maka cara membunuh raja itu dia ndak ditikam begitu, ndak, tapi dimasukkan dalam karung.
atau digulung dalam karpet kemudian dipukuli sampai mati. Khalifah umat Islam ketika itu Mu'tasim billah dalam keadaan seperti itu, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak oleh kuda, beliau wafat. Ketika runtuhnya Baghdad dengan masuknya Mongolia atau bangsa Tartar ke Baghdad, seluruh negeri muslim fobia Mongol. Jadi kalau di warung begitu ada yang teriak Mongol, lari semua itu. Ya seperti sekarang lah, kalau ada orang lempar tas begitu, boom gitu, lari gitu. Ya mungkin dulu begitu kurang lebihnya. Di mana-mana fobia Mongol, ketakutan bila ada yang menyebut Mongol, lari semua. Dan uniknya bangsa ini nggak pernah kalah. Mulai zaman kakeknya yang menaklukkan Baghdad waktu itu, mulai dari Genghis Khan sampai cucunya Hulagu Khan yang menaklukkan Baghdad, itu belum pernah kalah, sekalipun tidak pernah kalah. Jadi unik bangsa Mongol ini. Mongol ini satu bangsa mengadakan invasi tapi tidak pernah kalah. Cina takluk, Khwarizmi takluk. Pernah mau masuk ke Indonesia Mongol pada zaman Sri Kertawijaya atau Brawijaya V. Waktu itu supaya Mongol nggak masuk ke Indonesia, akhirnya ini 3 negara besar, kerajaan besar gabung jadi satu. Mereka membuat front. Apa front itu? Gabungan, kekuatan gabungan. Yaitu kerajaan Malaka, yang kedua kerajaan Siam, yang ada di Kamboja, kerajaan Siam. Yang ketiga kerajaan Majapahit. Ini gabung jadi satu mengantisipasi masuknya Mongol ke Indonesia. Jadi kuat. Jadi Mongol mikir-mikir kalau masuk Indonesia, ini gabungan ini berat ini. Karena Majapahit waktu itu rajanya namanya Sri Kertawijaya atau Brawijaya V, itu diambil menantu oleh Raja Siam namanya Putri Dorowati. Nikah dengan putri Raja Siam namanya Putri Dorowati. Terjadi ikatan perkawinan supaya aman dari serangan Mongol. Mongol sempat masuk di Indonesia, kirim utusan masuk lewat Trenggalek. Trenggalek itu Jawa Timur. Oleh salah satu wilayah di situ, di kupingnya dipotong gitu. Tapi setelah itu nggak pernah kembali lagi. Jadi Indonesia ini pernah sejarah kontak dengan Mongol tapi tidak sampai masuk. Saya ringkas cerita, penaklukan demi penaklukan, India jatuh ke tangan Mongol, sampai akhirnya ketika umat Islam sudah mulai resah karena Mongol ini begitu kuat, maka dipelajari di mana letak kekuatannya Mongol. Ternyata mereka ini terkenal dengan ilmu memanah dan berkuda. 2 ilmu ini bergabung jadi satu, menjadi hobi sebuah bangsa, namanya bangsa Tartar atau bangsa Mongol. Mereka menaklukkan dunia dengan disiplin 2 ilmu ini, memanah, berkuda. Mongol itu saking sayangnya dengan kuda, mereka lebih baik nggak punya istri daripada nggak punya kuda. Nggak apa-apa nggak punya istri, yang penting punya kuda. Saya punya teman baru pulang dari Mongol, ada perlombaan memanah di sana, cerita dengan saya. Jumlah kuda di Mongol itu lebih banyak daripada penduduk Mongol itu sendiri. Sampai detik ini mereka tuh sangat pecinta berkuda dan memanah. Kalau di negeri kita 17 Agustus ya pawai di depan jalan buat apa begitu, menunjukkan pusaka kebudayaannya masing-masing. Tapi kalau di Mongol enggak, seluruh negeri memanah semua. Mereka itu ada patungnya Genghis Khan di ibu kota Ulaanbaatar di Mongol. Nah akhirnya umat Islam mulai berpikir bagaimana umat Islam membuat tandingan yang fokus untuk mempelajari ilmu memanah. Maka di Mesir waktu itu berdiri dinasti, namanya dinasti Mamalik atau dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah mereka di Mesir karena terjadi perang salib, maka banyak pasar-pasar budak. Pasar-pasar budak itu apa ya? Pasar hamba-hamba sahaya, budak. Itu sekali beli budak itu 3.000 langsung. Anak-anak kecil begitu. Karena mereka ini korban perang,
itu sekali beli budak itu 3.000. Nah yang beli itu namanya atabek. Atabek itu sekali beli budak 3.000. Anak-anak kecil ini dimasukkan ke dalam barak militer. Dimasukkan dalam barak militer, dilatih berkuda, dilatih memanah. Dilatih berkuda, dilatih memanah, hingga dari anak-anak kecil ini muncul namanya satu pasukan elit, namanya pasukan Mamluk Bahriyah namanya. Karena barak militernya itu berdekatan dengan Sungai Nil, maka dikatakan Mamluk Bahriyah. Akhirnya, ringkas cerita, dari pasukan elit yang ahli memanah berkuda ini terbentuk suatu pasukan elit yang dipimpin oleh seorang tokoh sejarah Islam namanya Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini memimpin pasukan para budak ini untuk melawan Mongol ketika itu. Lawan Mongol yang sudah ngobrak-ngabrik Baghdad, sekarang perang. Pertempurannya panggungnya di Syam, di sebuah tempat namanya Ain Jalut. Terjadilah pertempuran hebat dalam Islam yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Islam dan tertulis dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah kita. Terjadilah pertempuran namanya pertempuran Ain Jalut. Pertempuran pertama umat Islam kontak langsung besar-besaran dengan Mongol. Terjadilah pertempuran hebat. Mongol dengan teknik memanah berkudanya, warisan budaya mereka, Islam membawa para budak dulu yang sudah dilatih dengan ilmu memanah berkuda. Terjadi pertempuran, kalah Mongol. Itulah kekalahan Mongol pertama dalam sejarah Mongol. Tidak pernah kalah sebelumnya. Dengan kekalahan Mongol pertama kali, ternyata itulah yang terakhir kalinya. Dinasti ini bubar dengan sebab apa? Ilmu memanah dan berkuda. Langsung selesai. Karena jenderal kesayangannya Hulagukan yang dulu pernah membunuh Mu'tasim Billah di Baghdad stres karena jenderal kesayangannya mati, dibunuh oleh Saifuddin Qutuz. Akhirnya stres, mati stres ya. Bukan mati dibunuh kalau Hulagukan, mati stres, akhirnya mati. Setelah itu anak-anaknya Genghis Khan pada masuk Islam. Di India ada namanya Tipu Sultan atau Tipu Sultan Haidar Ali. Itu keturunan Genghis Khan masuk Islam itu. Ada di India namanya Sultan Mahmud Ghazan. Itu sultan berdarah Mongol, hafal Quran. Hafal Quran. Jadi dengan sebab kekalahan Mongol itu bubar, terus negara-negara yang sudah dikuasai Mongol pada masuk Islam. Sebab apa? Ketika umat Islam perhatian dengan ilmu memanah dan berkuda. Itu di di Persia. Itu juga berdiri kerajaan Mongolia di sana. Di suatu hari ada seorang syekh namanya Syekh Jamaluddin namanya. Syekh Jamaluddin Al-Farisi, dia orang Persia. Nah, di Persia itu ada seorang pangeran Mongol namanya Tugluk Timur namanya. Timur itu artinya besi kalau dalam bahasa Mongol. Makanya ada tokoh Mongolia namanya Timur Leng. Timur Leng itu siapa? Artinya besi pincang, karena dia pincang. Pincang tapi kalau perang nggak pernah kalah. Maka karena kuat sekali, maka dipanggil dengan Timur Leng, besi pincang. Nah, ini ada putra mahkota Mongol namanya Tugluk Timur namanya. Dia kalau berburu bawa anjing Helder besar-besar itu, bawa pasukan, semua orang yang jalan di pinggirnya harus berhenti, nggak menghormati dia, nggak boleh jalan. Ketika Tugluk Timur ini keluar dari istana bawa anjing besar, tiba-tiba Syekh Jamaluddin dengan santrinya itu lewat. Namanya seorang ulama kalau jalan itu tunduk. Maka dia perhatikan, ini orang kok jalannya begitu ya, tunduk begitu. Tangkap coba. Tangkap. Maka Tugluk Timur bilang kepada Syekh Jamaluddin ini, "Hei Syekh, kamu kenapa jalan kok nunduk begitu?" Tidak dijawab. Akhirnya ini putra mahkota pangeran Mongol ini tanyanya berbeda. "Syekh, kamu sama anjing saya ini baik mana?" Gitu. Masih kurang ajar nih pertanyaannya nih. "Kamu sama anjing saya ini bagus mana?"
Maka Syekh Jamaluddin bilang, oh lihat-lihat dulu, kalau saya mati membawa Islam, maka saya lebih baik daripada anjing kamu. Tapi kalau saya mati tidak membawa agama Islam, berarti anjing kamu lebih baik dari saya. Maka Tugluk Timur Pangeran Mongol ini kaget, loh kok bisa begitu? Memangnya Islam itu apa? Duduk sebentar. Akhirnya diceramah itu, Islam itu begini, begini, begini. Gak jadi berburu, terkesan, wah bagus sekali agama Islam. Begitu Islam, benar. Bagaimana kalau kamu masuk Islam? Kata Syekh Jamaluddin, wah saya nggak berani sama bapak saya. Gini aja, kalau bapak saya mati, kan saya yang ganti. Tagih saya akan masuk Islam. Tagih ya, inget ya. Ya, akhirnya pisah. Setelah itu nggak ketemu lagi. Akhirnya Syekh Jamaluddin ini sakit-sakitan. Ketika beliau rasakan sudah mau wafat, beliau panggil putranya, namanya Hishamuddin. Beliau bilang kepada putranya, Hisham, kalau bapak mati dan putra mahkota jadi raja namanya Tugluk Timur, tagih dia masuk Islam ya. Iya, wafat. Tidak lama dari wafat tersebut, itu Raja Mongol meninggal, gantilah Tugluk Timur jadi raja. Cuman putra Syekh Jamaluddin bingung, ini mau ngasih tahu gimana caranya, ini raja masalahnya. Akhirnya buat siasat, azan di depan istana. Jadi subuh-subuh itu depan istana teriak dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun raja itu, siapa teriak-teriak di depan itu? 2 kali besoknya teriak lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa kurang ajar teriak-teriak di depan istana? Tangkap akhirnya. Setelah ditangkap dihadapkan di depan raja. Kamu ini ganggu tidur saya. Kenapa kamu teriak-teriak di situ? Biar ditangkap, katanya. Saya teriak memang mau ditangkap. Oh gitu. Kamu siapa? Saya putranya Syekh Jamaluddin. Oh, tahu saya. Bapakmu kemana? Sudah meninggal. Oh, Syekh Jamaluddin sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Saya tahu kamu kesini pasti mau ngajak saya masuk Islam, ya kan? Kayaknya bapak kamu wasiatnya begitu. Betul. Oke, saya menepati janji saya. Kumpulkan menteri-menteri. Kumpulkan menterinya. Berdiri Tugluk Timur, angkat tangannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Tugluk Timur bilang, raja baru Mongol nih, saya sudah masuk Islam. Kalian para menteri harus masuk Islam. Sebagian senyum-senyum. Kenapa kamu malah ketawa? Kami sudah masuk Islam lama, cuman nggak berani bilang-bilang katanya. Ternyata udah lama masuk Islam, cuman karena takut sama rajanya diem-diem aja. Artinya apa? Kekuatan Islam itu adalah kekuatan akhlak. Jalan tunduk pandangan itu merubah satu negara. Berjalan dengan menunduk pandangan merubah satu negara, berubah, menyebar Islam kemana-mana dengan akhlak. Yang kedua, kekuatan umat Islam itu berada bila umat Islam itu kuat. Terbukti ketika umat Islam itu perhatian dengan ilmu memanah berkuda, negeri kita ini aman nanti. Maka sunnah memanah, sunnah berkuda ini adalah suatu sunnah yang terlupakan. Terutama ketika ditemukannya misiu. Misiu itu alat senjata di Perang Dunia Pertama. Orang sudah nggak mau bahas memanah lagi. Padahal ilmu memanah itu dulu ada sekolah-sekolahnya, ada pondok-pondok pesantren yang menaungi para anak-anak itu untuk belajar memanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Ajarkanlah anak kamu berenang dan memanah. Hingga dulu orang-orang tua pada ngantar anaknya ke pondok-pondok bukan hanya sekedar untuk hafal Quran, bukan hanya belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, tapi mereka di sana belajar ilmu memanah. Nah, kita sekarang ini umat Islam ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini permainannya itu aneh-aneh. Suka ini nih, benda-benda yang segi empat ini. Nah, ini namanya HP ini. Ini sudah meracuni otak anak-anak kita. Di sana ada media, ada namanya game itu. Game itu berbahaya sekali. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Artinya
Rasulullah sebagai pimpinan umat Islam, Rasulullah tahu di dalam tubuh umat ini akan muncul berbagai macam permainan. Tapi beliau sudah memberikan ultimatum kepada kita 1400 tahun yang lalu bahwasanya sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Rasulullah tahu di dalam diri umat ini akan muncul game segala macam, dan itu membahayakan. Game itu sebenarnya narkoba dari bentuk lain. Game itu sama-sama punya unsur nagih. Kalau sudah lewat level 1 dia pingin level 2, kalau level 2 pingin level 3, terus hingga otaknya tegang. Dan tidak satu kasus orang tengah main game itu mati. Karena apa? Ini cerita orang stres, banyak masalah, pelariannya itu game, pelariannya itu media sosial. Nah maka kalau seandainya umat Islam ini bangkit semua, mereka kembali kepada permainan yang Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Maka nanti frekuensi anak-anak kita main HP turun itu, karena dia lebih asik dengan sesuatu yang nyata. Berarti untuk anak-anak saja, untuk suami-suami ini juga ya, bapak-bapak ini juga. Kalau memanah, masya Allah, positif. Ini jujur-jujuran ya, ini jujur-jujuran. Kita jujur saja. Insya Allah semua yang hadir di sini poligami semua. Cuman bukan dengan perempuan, dengan HP. Jujur-jujuran, kita memandang HP lama mana dengan kita menatap istri kita? Jujur ya. Lama mana Pak? Nggak pernah kita natap istri kayak natap HP itu. Nggak pernah itu. Kalau kita ukur ya waktunya, kenikmatan menatap HP pun lain rasanya itu. Jadi sebenarnya terjadi suatu tatanan rumah tangga yang aneh ya. Suami istri ya sibuk dengan jual beli online-nya itu, dia sudah keliling dunia. Dulu kalau perempuan main ke tetangga ya, malam-malam mungkin di Riau ini dianggap tabu. Itu perempuan secara sosial mungkin kurang baik di mata masyarakat. Sekarang tingkat keluyurannya wanita itu bisa ke Jepang dia, tapi online itu artinya area keluyurannya lebih luas gitu. Yang laki-laki juga begitu. Nah, kalau seandainya suatu rumah tangga anaknya suka memanah, ibunya suka memasak ya, terus suaminya itu suka berkuda, itu kan indah lah begitu. Hidup kembali sunnah yang pernah terlupakan, dan itu sangat positif sekali. Memanah itu meningkatkan konsentrasi, menyehatkan badan. Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi kalau mau kuat, memanah. Saya dulu pernah ada tamu orang Palembang datang ke rumah saya. Orang Palembang, badannya itu gotot, gede, tinggi. Dia bilang dengan saya naik motor dari Jawa Timur ke Palembang, goncengan sama istrinya. Fisiknya kuat sekali. Tapi dia bilang kepada saya ini Ustadz, walaupun badan saya kuat begini, tapi hubungan rumah tangga saya lemah sekali saya ini lemah, hubungan suami istri saya bermasalah. Ada solusi nggak? Waduh, saya bilang kalau yang begituan jangan tanya saya ini dari kecil di pesantren, kalau tanya hukum saya cari kitabnya. Tapi kalau yang begini ya tanya dokter Boyke, jangan tanya saya nggak tahu kalau yang begitu. Tapi kalau antum mau, saya berikan saran. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Kalau mau kuat, memanah. Itu kuat itu global, kuat fisiknya, kuat kelaki-lakiannya, kuat kefokusannya, kuat akalnya, mana aja. Kira-kira begitu. Saya bilang, saya ngarang-ngarang aja itu, enggak tahu dari mana. Saya karang aja. Habis itu dia beli busur, beli anak panah, terus dia mulai latihan memanah. Setiap bangun tidur 1 set selama 40 hari. Setelah 40 hari datang ke rumah, dia meluk saya. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, apa ini? Saya bilang, istri saya sudah senyum sendiri sekarang. Dulu ngamuk terus. Oh gitu. Saya garuk-garuk kepala, padahal saya ngarang-ngarang aja itu. Tapi saya ingin tahu jawabannya. Suatu hari di Banjarmasin ada undangan pengajian. Saya ketemu dengan Ustadz Sofyan Nur dari Banjarmasin. Saya cerita, Ustadz, ada orang punya masalah hubungan suami istri. Saya jawab aja dengan memanah, karena Rasulullah mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu dalam memanah. Tentunya sembuh. Setelah 40 hari sembuh. Itu kok bisa ya, Ustaz? Oh, sebenarnya bukan antum yang menemukan itu. Inggris itu sudah mengadakan penelitian. Ternyata problem laki-laki terletak di tulang punggung. Pernah jatuh, posisi duduk yang salah dan lain sebagainya membuat tulang punggung, tulang ekor laki-laki itu terganggu. Dan itu tidak ada cara untuk menstabilkan tulang punggung kecuali dengan gerakan memanah. Dan itu sudah ditemukan oleh Inggris, orang Inggris duluan. Padahal ini adalah sunnah warisan Nabi kita dan para sahabat. Jadi kalau mau, jadi saya bilang, oh ternyata ada dasarnya. Di samping itu nanti kefokusannya juga begitu, akan terbentuk fokus. Saya punya anak umur 7 tahun. Kalau sholat itu nengok-nengok dia, lari kadang. Saya latih dia memanah. Akhirnya sekarang dia bisa sholat tenang karena sudah terbiasa fokus. Karena memang problem kita, anak-anak kita itu tidak fokus. Maka dengan memanah itu dia bisa lebih fokus. Banyak sekali sesuatu yang tidak bisa kita idrok dengan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam ilmu memanah ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ar-ramya, barang siapa yang belajar memanah, a'tahullahu salasata asya'a fid dunya, barang siapa yang belajar memanah, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia 3 perkara di dunia ini. Pertama, al-izzatu 'indan nas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kewibawaan di mata manusia. Allah akan jadikan dia agung di mata manusia. Pada umumnya orang itu kalau bisa bela diri, ada suatu senjata yang dia kuasai, itu maling masuk rumah tuh mikir 1000 kali. Oh, ini rumah polisi itu kenapa jarang kecolongan? Karena dia menguasai sebuah senjata. Bukan hanya itu saja, itu yang bisa dilihat oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehormatan secara khusus bila orang itu belajar memanah. Yang kedua, al-haibatu indal a'da. Orang yang belajar memanah, Allah berikan dia kewibawaan di mata musuh. Umat Islam sekarang ini tidak punya wibawa sama sekali, karena meninggalkan satu sunnah yang sudah sekian lama dilupakan. Yang ketiga, as-sa'atu fir rizqi. Orang yang belajar memanah dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya lapang. Loh, apa hubungannya, Pak? Memanah datang rizki. Rizki itu ada 2. Ada rizki zohir, ada rizki batin. Rizki zohir itu untuk kebutuhan zohir, jasmani. Ada rizki batin. Rizki batin itu untuk menopang nutrisi rohani. Nutrisi rohani. Contoh, kita punya uang 100 juta di dalam ATM di kantong kita, tapi tetangga semua cemberut, nggak enak punya duit itu. Di saku kita ada 100 juta, tapi istri cemberut terus dalam rumah, nggak enak punya duit itu. Berarti senyuman istri itu adalah rizki, senyuman tetangga kita itu adalah rizki, anak yang nurut itu adalah rizki. Seandainya aib kita dibuka oleh Allah di samping orang yang duduk di samping kita sekarang, mungkin yang di samping kita nggak mau duduk tuh. Oh, ternyata dia sebenarnya begini. Ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dibuka, mengerikan. Nah, maka pengertian dilapangkan rizki itu umum sekali. Rizki iman, rizki ilmu dilapangkan oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang riwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
manittakhadha qausan fi baitihi nafallahu anhul faqra. Dalam riwayat lain arba'ina sanah. Barang siapa yang punya busur di dalam rumahnya, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah tersebut. Dalam sebuah riwayat lain, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah itu selama 40 tahun. Jadi rumahnya lancar rizki, ya. Karena Allah akan hapus kefakiran dalam rumahnya selama 40 tahun. Itu baru ada busur dalam rumah, belum belajar, ada saja itu, taruh gitu aja. Itu mendatangkan rizki. Hadis ini marfu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Jadi memiliki busur, belajar memanah itu sebenarnya upaya melancarkan rizki. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Persiapkanlah diri kalian berupa memanah dan berkuda, menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah dan yang lain yang kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat infak. Apa yang kalian infakkan untuk beli kuda, beli busur, beli anak panah, wa matunfiku min syai'in fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah akan sempurnakan balasannya di dunia dan di akhirat, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizolimi sama sekali, tidak akan dianiaya. Artinya apa? Semua yang kita keluarkan untuk memanah, untuk berkuda, itu nanti datang kembali. Makanya nggak ada pemanah melarat, nggak ada, insya Allah, kira-kira begitu. Kecuali bagi yang tidak ikhlas, mesti nanti rezekinya naik. Jadi sumber rezeki itu, tadi saya lihat di situ ada apa, kajian apa, ekonomi apa, ekonomi Islam ya, ekonomi Islam. Nanti belajar sama Ustadz itu. Tapi ekonomi Islam itu ajaib, tidak ada hubungannya dengan ilmu ekonomi. Kadang begitu. Contoh, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di Madinah. Kalau kafilah dagang Abdurrahman bin Auf lewat Madinah, itu Madinah goyang. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah kaget, ini suara gemuruh apa ini? Geruduk-geruduk gitu. Orang mengatakan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya itu ketika beliau wafat, emas itu dipacul karena terlalu banyak, bagi-bagi ke anak istrinya, dipacul. Ada orang macul emas? Belum ada ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf saking kayanya emas itu dipacul. Tapi beliau itu sumber ekonominya di mana? Ada orang tanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ini importir, beliau itu seorang importir gandum dari Mesir, dari Kufah, dari Basra, Syam, masuk Madinah. Kalau jualan nggak pernah ngambil untung. Nah, ada yang berani? Nggak ada yang berani kan? Beliau kalau jualan di Madinah nggak pernah ngambil untung. Hingga orang tanya, Abdurrahman bin Auf, kalau jualan kok nggak pernah ambil untung? Untung kamu dari mana? Saya nggak perlu ngambil untung karena saya mengimpor semua makanan-makanan dari luar ke Madinah untuk memudahkan ekonomi ahli Madinah, supaya mereka sibuk ibadah saja, nggak usah pikir makanan. Saya yang pikir itu. Saya masukkan impor ini membantu ahli Madinah. Lah untungnya dari mana? Tali. Dari tali. Jadi kalau unta itu nanti ada tali yang ngikat karung-karung itu, nanti ketika dibuka, dijual, nah ada sisa tali. Tali itulah yang dijual, itulah keuntungan Abdurrahman bin Auf. Kok bisa begitu? Keuntungannya jadi besar cuma lewat tali. Abdurrahman bin Auf mengatakan, karena sistem ekonomi saya seperti itu, kalau saya melempar batu, saya sudah yakin di bawah batu yang saya lempar itu sudah ada emas yang disediakan oleh Allah. Jadi kalau lempar batu, batunya diangkat, di bawahnya sudah ada emas. Karena apa? Nolong orang lain. Nolong orang lain. Sistem ekonominya begitu dulu sahabat. Jadi bukan mengeluarkan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, meraup keuntungan sebesar-besarnya. Antum Cina kalau begitu. Tapi kalau sahabat enggak, mengeluar sebesar-besarnya untuk menolong saudara muslim. Nanti yang datang lebih banyak lagi.
dengan cara min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya kalau kita pikir, yang kita nikmati hari ini tuh kan nggak antum pikirkan sebelumnya. Seperti air minum yang ada di depan saya nih, 15 menit yang lalu saya tidak pernah mengira seakan disuguhkan ini. Kalau begitu, apa yang kita nikmati hari ini sebenarnya tidak kita rencanakan sebelum-sebelumnya. Kalau begitu, sebenarnya tidak ada tatanan, tidak ada sistem. Yang ada itu bila hati kita baik, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Bila seseorang itu menolong hamba Allah, nanti akan ditolong oleh Allah. Itu rumus ekonomi. Rumus ekonomi. Yang kedua, ada rumus ekonomi yang aneh. Orang itu kalau menyiapkan dirinya untuk membela agamanya, punya busur. Coba seandainya negeri kita yang kita cintai ini tiba-tiba diserang oleh negara lain, gimana kira-kiranya? Sementara yang punya senjata hanya ABRI. Kita mau membela negeri kita yang kita cintai ini gimana? Kalau kira-kira ada yang menyerang begitu, kita mau membuktikan cinta kita kepada negeri ini gimana? Kalau orangnya cuma bisa main game begitu, ya nggak bisa. Saya ini pernah menaklukkan ternyata di game, ya nggak bisa. Sang penakluk tapi dalam dunia game. Kita butuh sosok yang kuat. Nah, maka dengan adanya ilmu memanah berkuda ini mengembalikan wibawa umat dan kekuatan umat. Nah, saya rasa itu saja cuplikannya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita pertajam dengan tanya jawab. Isya berapa menit lagi? 10 menit lagi. Sudah masuk. Oh, kalau begitu kita tutup. Kita tutup. Semoga majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjumpaan kita ini semoga diberkahi oleh Allah, termasuk orang yang belajar memanah. Karena kalau kita niat belajar memanah, kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, kewibawaan dan lain-lain sebagainya. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.